Halo, perkenalkan nama saya Zaki Nur Fadila. Saya selaku manajer mutu dan K3 dari PT Global Indraran Corporindo. Di sini lab kami sudah terstandarisasi di ISO 17025 atau terkait dengan teknis dari laboratorium. Dengan ini kami bangga bahwa laboratorium kami telah konsisten untuk beroperasi secara standar dari ISO 17025 dari tahun 2024. Terima kasih Mas. Kalau boleh tahu, boleh dikasih tahu nggak ISO 17025 itu apa sih? Jadi untuk ISO 17025 ini adalah terkait dengan standarisasi untuk laboratorium pengujian maupun kalibrasi. Ada 3 hal penting yang harus dipenuhi oleh laboratorium. Yang pertama terkait dengan kompetensi dari personel, yang dimana personel ini harus memiliki kompetensi yang ahli dalam bidang laboratorium, baik itu secara untuk verifikasi dan juga validasi metode maupun penggunaan peralatan dari laboratorium. Nah, yang kedua ini terkait dengan imparialitas, yang dimana seluruh personel yang ada di laboratorium itu harus memiliki ketidakberpihakan untuk mencegah konflik-konflik kepentingan seperti itu. Lalu yang terakhir terkait dengan konsistensi dari operasi kami, yang dimana laboratorium akan terus konsisten untuk menghasilkan sebuah pengujian yang akurat dan juga terpercaya seperti itu. Oke, jadi terkait dengan ISO ini kenapa penting? Itu karena kita akan berbicara dengan bahasa yang universal atau kemutuan yang sama untuk seluruh dunia. Bisa dibayangkan jika semua negara memiliki bermacam-macam standarisasi, yang dimana pelanggan akan sulit untuk mempercayai hasil dari setiap negara-negara tersebut. Maka dari itu, ISO menjadi jembatan untuk seluruh negara agar semuanya memiliki mutu yang sama dengan mengadakan best practice dari setiap ISO atau standar-standar yang dibuat oleh ISO tersebut. Seperti itu. Oke, jadi terkait dengan ISO 17025 ini mengatur 2 hal, yakni terkait dengan persyaratan untuk manajemen mutu dan juga persyaratan teknis laboratorium. Yang dimana persyaratan untuk manajemen mutu ini diatur oleh ISO 9001. Jadi prinsip-prinsipnya itu sama dengan ISO 9001. Sedangkan ISO 17025 ini ditambahkan terkait teknis-teknis laboratorium. Ada beberapa hal yang harus diatur dalam ISO 17025. Yang pertama tadi yang saya sudah bahas bahwa kompetensi dari personel. Lalu yang kedua ini ada terkait dengan lingkungan kerja. Jadi tidak boleh ada hal-hal tentang lingkungan kerja yang mempengaruhi dari hasil pengujian. Lalu ada juga memvalidasi atau memverifikasi metode-metode yang digunakan oleh laboratorium itu sendiri. Lalu selanjutnya terkait dengan peralatan, yang dimana peralatan ini harus terkalibrasi agar konsistensi dari pengukurannya itu tetap terjaga seperti itu. Ada lagi terkait dengan ketertelusuran pengukuran, yang dimana setiap pengujian kami itu dapat di-track baik dari hasilnya maupun dari pengujiannya, prosesnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah laporan hasil uji, yang dimana laporan hasil uji ini harus mengeluarkan hasil yang konsisten dan juga terukur. Jadi untuk para pelanggan atau klien kami tidak perlu ragu untuk melakukan pengujian di kami karena seluruhnya sudah diatur oleh ISO 17025 dan hasilnya pun akan menjadi terukur dan akurat seperti itu. Oke, jadi perbedaan dari ISO 17025 dengan ISO 9001 itu terletak dari fokusnya, yang dimana 9001 ini berfokus pada manajemen mutu yang semua perusahaan tuh bisa mengimplementasikan dari ISO tersebut. Di sana perusahaan harus secara konsisten mengeluarkan produk atau jasanya agar sesuai dengan kepuasan pelanggan seperti itu. Sedangkan untuk laboratorium ada penambahan teknis terkait dengan kelaboratoriuman, yang dimana kita harus mengeluarkan produk kita atau jasa kita agar pelanggan tetap memiliki hasil yang akurat dan juga terpercaya.
Singkatnya, apabila Anda mengimplementasikan ISO 9001, maka manajemen mutu Anda itu baik. Nah, sedangkan apabila Anda mengimplementasikan ISO 17025, maka manajemen mutu Anda baik dan juga secara teknis Anda sangat kompeten untuk menjadi laboratorium yang mengeluarkan jasa pengujian ataupun kalibrasi. Seperti itu. Jadi untuk implementasi sendiri ISO 17025 ini harus menggunakan sistem akreditasi. Di Indonesia sendiri, akreditasi itu memiliki lembaga yang bernama CAN atau Komite Akreditasi Nasional. Nah, ada 7 tahapan yang harus dipenuhi oleh sebuah laboratorium untuk mendapatkan akreditasi ISO 17025. Yang pertama, yakni persiapan. Persiapan sendiri, laboratorium diharuskan mempersiapkan seluruh dokumen-dokumen persyaratan untuk ISO 17025. Yang kedua adalah implementasi. Implementasi sendiri yakni bagaimana cara laboratorium beroperasi sesuai dengan standar dari ISO 17025. Yang ketiga adalah pelatihan. Di sini seluruh personel dari laboratorium harus dipastikan memahami dan juga mengoperasikan sistem sesuai dengan standarisasi dari ISO 17025. Maka diperlukan pelatihan-pelatihan, awareness yang harus diperlukan oleh seluruh personel dari laboratorium. Yang keempat adalah audit internal dan juga tinjauan manajemen. Di sini laboratorium diharuskan mengevaluasi secara mandiri untuk operasi-operasi yang ada di laboratorium. Maka 2 kegiatan tersebut menjadi salah satu hal yang penting untuk sistem dari ISO 17025. Yang kelima adalah pendaftaran untuk akreditasi. Di Indonesia sendiri ada lembaga atau badan, yakni CAN, sebagai tempat untuk melakukan pendaftaran akreditasi untuk standarisasi dari ISO 17025. Yang keenam adalah asesmen, yang dimana asesmen ini merupakan audit dari pihak eksternal, yakni lembaga CAN tadi, untuk memastikan seluruh operasi kita sesuai dengan standarisasi dari ISO 17025, baik secara dokumen maupun secara persyaratan teknisnya. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah perolehan akreditasi. Setelah langkah 1-6 telah selesai, maka perolehan akreditasi akan diberikan oleh lembaga CAN dengan bentuk sebuah sertifikat. Seperti itu. Oke, jadi untuk menjaga konsistensi hasil pengujian kita agar tetap akurat dan terpercaya, dari ISO 17025 ini ada beberapa hal yang harus dijaga. Yang pertama ini terkait dengan kalibrasi peralatan. Peralatan perlu dikalibrasi setidaknya 1 tahun sekali agar pengukurannya selalu konsisten. Lalu yang kedua adalah uji banding atau uji profisiensi dengan laboratorium lain. Di sini laboratorium akan diuji apakah hasilnya sama dengan laboratorium lain, seperti itu. Yang ketiga adalah pelatihan yang berkelanjutan. Di sini personel akan terus diupdate baik keilmuan maupun secara teknik dari laboratorium itu sendiri. Yang keempat adalah audit internal berkelanjutan. Di sini laboratorium akan mengevaluasi secara mandiri dan terus-menerus agar didapati potensi-potensi perbaikan yang nantinya memungkinkan untuk menjadi masalah yang lebih besar. Yang terakhir adalah penggunaan bahan acuan. Di sini laboratorium harus memiliki bahan acuan untuk memverifikasi metode dan juga peralatan yang ada. Oke, harapan-harapan untuk laboratorium yang sudah terakreditasi ISO 17025 tentu yang pertama adalah kepercayaan dari klien, pelanggan maupun customer. Lalu yang kedua adalah jaminan hasil mutu yang dimana hasilnya harus tetap konsisten, akurat, dan juga tidak berubah-ubah. Lalu akses pasar yang lebih luas, dan yang terakhir adalah peningkatan yang berkelanjutan. Tentu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk laboratorium dari PT Global Mineral Corporindo kepada saudara-saudara dan juga Bapak Ibu sekalian, bahwa dari kami untuk laboratorium pengujian sudah terakreditasi ISO 17025 dari CAN.
Selain daripada itu, ada layanan lainnya, yakni seperti test work, yang dimana kita bisa melakukan konsultasi agar sampel-sampel maupun contoh uji dari Bapak Ibu sekalian bisa dimaksimalkan potensinya agar sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian. Untuk layanan test work ini kami telah menggunakan sistem ISO 9001, jadi untuk Bapak Ibu sekalian jangan ragu untuk melakukan pengujian di kami ataupun melakukan test work di kami. Untuk Bapak Ibu sekalian yang masih bingung dengan ISO 9001, kami akan bahas tentang standarisasi ISO 9001 di video berikutnya. Terima kasih.